Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diva Rismawan Putri, Elsa Zezani Martin, Husni Tamrin, Juliana Wilhelmina Saumokil, dan Pinky Anggraini. Di sini kami akan membahas pengaruh ketebalan irisan dan lama perebusan atau blanching terhadap gambaran makroskopis dan kadar minyak Atsiri simplicia dringo atau Acorus calamus. Daftar isi atau outline. Di sini ada klasifikasi tanaman dringo atau Acorus calamus L, abstrak, pendahuluan, metodologi alat bahan, hasil perlakuan blanching, dan ada juga pembahasan tabel 1, tabel 2, gambar rimpang Acorus calamus L, dan terakhir daftar pustaka. Di sini ada klasifikasi tanaman Acorus calamus L. Di sini ada taksonnya, yaitu yang pertama ada kingdom. Kingdomnya itu plante. Yang kedua ada subkingdom. Subkingdomnya itu Tracheobionta. Yang ketiga ada superdivisi, Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Arecidae, ordonya Arales, familinya Acorusae, genusnya Acorus, spesiesnya Acorus calamus. Definisi atau abstrak. Beberapa simplicia perlu mengalami proses seperti perajangan dan blanching. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengapakan, dan penggilingan. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air yang dikandung, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Namun irisan yang terlalu tipis menyebabkan zat yang mudah menguap seperti minyak astiri akan berkurang kadarnya, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa, terutama pada simplicia seperti temulawak, temu giring, jahe, kencur, dan bahan sejenis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ketebalan irisan dan lama perebusan atau blanching terhadap gambaran makroskopis dan kadar minyak astiri simplicia dringo atau Acorus calamus L. Sebagai model digunakan Acorus calamus L. Selanjutnya, pendahuluan. Beberapa simplicia perlu mengalami proses seperti peranjangan dan blanching. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air yang terkandung, sehingga mempercepat pengeringan. Namun irisan yang terlalu tipis menyebabkan zat yang menguap seperti minyak atsiri akan berkurang kadarnya, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa, terutama pada simplicia seperti temulawak, temu giring, jahe, kencur, dan bahan lainnya. Perebusan blanching adalah suatu proses pemanasan yang diberikan kepada bahan mentah selama beberapa menit pada suhu air mendidih yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk yang diolah. Rimpang dringo Acorus calamus L merupakan salah satu bahan baku obat tradisional yang mempunyai banyak kegunaan, yaitu untuk insektisida, demam nipah, karminatif, disentril, dan limpa bengkak. Dan selanjutnya ada bahan dan metode. Bahan penelitian yang digunakan beberapa dringo Acorus calamus L yang diperoleh dari Jatipuro berumur 2 tahun. Bahan lainnya, yang pertama air pump, dan yang kedua etanol. Alat yang digunakan, yang pertama stal destilasi, kedua pisau, ketiga ember, keempat kompor, kelima panci, dan keenam penyaringan. Selanjutnya, rimpang Acorus calamus L segar disortasi untuk menghilangkan bahan-bahan asing yang masih ada. Kemudian kupas kulitnya, kemudian dicuci dan ditiriskan. Lalu potong melintang K1 2 mm, K2 4 mm, K3 6 mm. Kemudian lakukan bleaching. Lalu rimpang dringo ditiriskan selama 24 jam di oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari. Lalu simplicia diperoleh mengamati gambar makroskopis, warna, permukaan, dan tekstur.
penetapan kadar minyak atstiri dengan stall destilisasi. Kemudian analisis statik metode dengan metode analisis jarak berganda Duncan pada jenjang nyata 5%. Hasil perlakuan tanpa bleaching. Semakin tipis irisan, minyak astirinya relatif lebih besar. Kadar minyak astiri diperoleh ketebalan 2 mm tanpa bleaching. Selanjutnya berturut-turut 3 mm, 4 mm, dan 6 mm. Perlakuan dengan bleaching dapat dilihat di tabel 2. Pembahasan. Pada tabel 1 terlihat bahwa tebal irisan 2 mm tanpa perlakuan bleaching menunjukkan berbeda nyata, sedangkan untuk ketebalan 4 mm dan 6 mm tidak menunjukkan perbedaan yang nyata untuk kadar airnya, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Namun, irisan yang terlalu tipis menyebabkan zat yang mudah menguap seperti minyak astiri akan berkurang kadarnya sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa. Pada tabel 2 terlihat bahwa kadar air perlakuan tebal irisan 2 mm dengan perlakuan bleaching 5 menit dan 10 menit tidak menunjukkan perbedaan dengan tebal irisan 4 mm, tetapi menunjukkan beda nyata pada ketebalan 6 mm. Pada kadar air minyak atsiri pada semua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan. Tabel 1. Pengaruh berbagai ketebalan irisan tanpa bleaching terhadap kadar air, kadar minyak atsiri, dan gambaran makroskopis rimpang Acorus calamus. Perlakuan tebal irisan 2 mm, kadar air 6,49 A, kadar minyak atsiri 4,5 C. Makroskopis warna putih kekuningan, tekstur rata agak berserat, keadaan fisik lihat mudah dipatahkan. Perlakuan tebal irisan 4 mm, kadar air 7,59 B, kadar minyak atsiri 4,0 BC. Makroskopis warna putih kekuningan, tekstur rata agak berserat, keadaan fisik lihat mudah dipatahkan. Perlakuan tebal irisan 6 mm, kadar air 7,73 B, kadar minyak atsiri 3,5 B. Makroskopis warna putih kekuningan, tekstur rata agak berserat, keadaan fisik lihat dan mudah dipatahkan. Tabel 2. Pengaruh berbagai ketebalan irisan dengan bleaching terhadap kadar air, kadar minyak atsiri, dan gambaran makroskopis rimpang Acorus calamus L. Perlakuan tebal irisan 2 mm bleaching 5 menit, kadar air 6,41 A, kadar minyak atsiri 2,5 A. Makroskopis warna coklat plus, tekstur ber-GLB, keadaan fisik keras, sukar dipatahkan. Bleaching 10 menit, kadar air 6,40 A, kadar minyak atsiri 2,5 A. Makroskopis warna coklat plus, tekstur ber-GLB, keadaan fisik keras, sukar dipatahkan. Perlakuan tebal irisan 4 mm, bleaching 5 menit, kadar air 6,68 A, kadar minyak atsiri 2,5 A. Makroskopis warna coklat plus, tekstur ber-GLB, keadaan fisik keras, sukar dipatahkan. Bleaching 10 menit, kadar air 6,47 A, kadar minyak atsiri 2,0 A. Makroskopis warna coklat plus, tekstur ber-GLB, keadaan fisik keras, sukar dipatahkan. Perlakuan tebal irisan 6 mm, bleaching 5 menit, kadar air 7,72 B, kadar minyak atsiri 2,0 A. Makroskopis warna coklat plus, tekstur ber-GLB, keadaan fisik keras, sukar dipatahkan. Bleaching 10 menit, kadar air 7,60 B, kadar minyak atsiri 2,0 A. Makroskopis warna coklat plus, tekstur ber-GLB, keadaan fisik keras, sukar dipatahkan. Berikut adalah gambar rimpang Acorus calamus L atau deringo. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadaan Simplicia Acorus calamus L sebaiknya dilakukan pengirisan dengan ketebalan irisan 2-6 mm tanpa perlakuan bleaching dan dapat diaplikasikan masyarakat luas. Di sini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan dari Yuni Yulistiani. Mengapa minyak atsiri lebih banyak saat tidak dilakukan bleaching daripada dilakukan bleaching?
Jawabannya yaitu, sebenarnya pada saat perlakuan blanching, keadaan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana blanching bertujuan memperbaiki kualitas produk yang diolah, yaitu menyebabkan hilangnya perubahan-perubahan yang tidak diinginkan, baik dalam pengolahan maupun dalam penyimpanan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya fenol-fenol atau polifenol yang teroksidasi dibantu oleh suhu yang tinggi dan dikatalisasi oleh ion logam yang terdapat di lingkungannya. Waktu blanching yang diperlukan suatu bahan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain jenis bahan, tingkat kemasakan bahan, ukuran bahan, suhu, jumlah bahan, dan media bahan blanching. Saya Juliana Wilhelmina Saumokil akan mencoba menjawab pertanyaan Ade Anjeli. Bagaimana cara melakukan blanching? Blanching disebut juga perebusan, yang dimana cara melakukannya pun sama dengan proses perebusan pada umumnya, yaitu dengan cara bahan mentah dipanaskan selama beberapa menit pada suhu air mendidih. Dalam kelompok kami melakukan blanching terhadap bahan kedua dan bahan ketiga, di mana bahan kedua di-blanching selama 5 menit dan pada bahan ketiga di-blanching selama 10 menit, sedangkan untuk bahan pertama tidak dilakukan blanching sama sekali. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui perbedaan antara bahan yang dilakukan blanching dan tidak dilakukan blanching sama sekali. Saya Juliana Wilhelmina Saumokil akan menjawab pertanyaan Meirin Putri Yolanda. Setelah rimpang dringo ditiriskan dan dioven selama 3 hari, apakah bisa dikeringkan dengan cara didingin-anginkan? Jika bisa, bagaimana caranya? Jawabannya bisa. Caranya yaitu, rimpang segar dicuci bersih, diiris-iris melintang, kemudian dikeringkan dengan cara dianginkan dan terlindung dari panas matahari. Tetapi, dengan cara dianginkan, bahan dapat terkontaminasi dengan kotoran seperti debu, serangga, dan lainnya. Jadi, pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan jalan alternatif, yaitu menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Pertanyaan dari Erika Sucidelia. Semakin tipis irisan, semakin relatif lebih besar minyak atsirinya. Mengapa? Jawabannya yaitu karena dalam peningkatan kadar minyak atsiri pada irisan yang lebih tipis disebabkan proses penyulingan, di mana selama proses penyulingan kemampuan minyak atsirinya untuk keluar dari bahan simplicia relatif lebih mudah pada irisan yang lebih tipis, karena hambatannya yang lebih kecil atau lebih tipis. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan Nurul Rizky Juliafni. Dringo memiliki banyak sekali manfaat dalam bidang kesehatan, terutama farmasi, yaitu mengandung antioksidan, mengatasi jerawat, bisul dan infeksi kulit, mengatasi diare, wasir, dan masalah pencernaan, antibakteri dan jamur, mencegah kerusakan otak dan sistem saraf, mengatasi penyakit epilepsi, mencegah pertumbuhan kanker dan tumor, menyembuhkan luka pada kulit, mengatasi batuk dan gangguan pernapasan, dan lain-lain. Terima kasih. Saya Pinky Anggraini akan mencoba menjawab pertanyaan Fatmawati. Zat aktif apa dalam dringo yang dapat mengobati inseksida, demam nipah, dan limpa bengkak? Analisis kimia mengungkapkan bahwa rimpang dringo atau dringo kaya minyak atsiri seperti eugenol, asarylaldehyde, alpha-azoron, beta-azoron, kalamean, kalamendiol, isokalamendiol, dan pre-isokalamendiol. Selain itu, ditemukan pula akoramermakron, akonin, akorenin, akolamonin, dan isoakolamin. Minyak atsiri lainnya yang ditemukan pada dringo atau dringo adalah siobunin, isosiobunin, dan episiobunin. Dan rimpangnya juga mengandung sapoin dan flavonoida. Sekian dari kelompok kami. Sekiranya masih ada yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.